Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Better Truck The Heaven. Gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Adapun gagasan untuk lebih dekat dengan keluarga monster untuk mendapatkan inti sihir tingkat tinggi, itu hanya sebuah ide. Dan Xiaoyan tidak akan memperdagangkan perasaan persaudaraannya. Apa yang harus saya lakukan? Nan Erming, kau telah memberi saya masalah besar. Xiaoyan mengusap dahinya dan berpikir dalam hatinya. Jika dia mengambil tindakan, dia akan merasa sedikit bersalah karena hubungannya dengan Nan Erming. Jika saya tidak mengambil tindakan, skill bertarung itu akan diambil oleh gadis berbaju merah. Dan dia tidak akan tahu apapun tentang pengakuan Nan Erming. Jadi apa yang harus saya lakukan? Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menatap Le Salong untuk meminta bantuan. Pertanyaan ini, Le Salong sepertinya baru saja memperhatikan tatapan Xiaoyan dan berkata dengan linglung. Sebenarnya Le Salong tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Demi kebaikan Xiaoyan, dia pasti ingin mendapatkan keterampilan bertarung tingkat menengah kelas dunia ini. Tetapi jika dia mendapatkannya, siapa tahu apakah Nan Erming akan membicarakannya selama sisa hidupnya. Karena tidak ada cara lain, jadi dia hanya bisa mengajukan ide yang bukan ide bagus. Karena Nan Erming bersikeras, mari kita lakukan sesuai keinginannya. Kita akan melelang keterampilan bertarung ini terlebih dahulu. Dan kemudian ketika hubungan Nan Erming dengan kekasih impiannya mengalami kemajuan, Tuan Muda Xiao akan memberikannya kepadanya. Bagaimana? Ini memang solusinya. Setelah mendengar ini, Xiaoyan menatap Nan Erming, sudut mulutnya perlahan terangkat, dan kemudian dia meminta King Horan untuk menerima tawaran itu. 5.600.000. King Horan mengajukan penawaran. 5.700.000. Gadis berbaju merah terus menaikkan harganya. 5.800.000. King Horan berpura-pura berpikir sejenak dan ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan menaikkan harganya. Adapun pasukan lain di luar lapangan sudah berhenti menawar. Lagi pula harga ini sudah melampaui harga psikologis banyak orang. Selain itu, kecuali keluarga monster dan keluarga iblis, ras lain tidak terlalu cocok untuk skill pertarungan ini. 5.900.000. Gadis berbaju merah itu masih terus menaikkan harga dengan keras kepala. Tetapi tubuhnya yang sedikit kaku sudah menunjukkan tekanan finansial yang dialaminya. Keluarga monster selalu hidup menyendiri dan tidak punya banyak uang. Jika bukan karena sifat khusus dari keterampilan bertarung ini, gadis berbaju merah tidak akan mau menghabiskan begitu banyak uang. Oleh karena itu, tawaran King Horan membuat gadis berbaju merah itu kewalahan. 6.100.000. King Horan masih berpura-pura berpikir lama dan sama sekali tidak tampak agresif. Dia benar-benar pantas menjadi kaisar iblis. Xiaoyan hanya menyebutkan bahwa dia tidak boleh terlalu mempermalukan pihak lain, tetapi dia melakukannya dengan sangat indah. Ketika harga 6,1 juta diumumkan, gadis berbaju merah itu benar-benar ketakutan. Dia berdiri di sana dengan linglung untuk waktu yang lama. Baru ketika palu jatuh, dia beraksi. Dia duduk perlahan dengan kecewa yang membuat Nan Erming merasakan sakit yang tumpul di hatinya. Melihat ekspresi Nan Erming, Xiaoyan berjalan mendekat dan menepuk bahunya dengan lembut, sambil berkata, "Pergilah, manfaatkan kesempatan ini. Skill bertarung ini hanya untuk Anda." Nan Erming merasakan sesak di dadanya dan hidungnya terasa masam. Dia menatap Xiaoyan, mengangguk lalu menggelengkan kepalanya. Namun Xiaoyan benar-benar mengerti maksud Nan Erming. Dia mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia akan memanfaatkan kesempatan itu. Dan dia menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak membutuhkan Xiaoyan untuk menyimpan keterampilan bertarung untuknya. Dan dia akan mengadakan usahanya sendiri untuk mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Apakah Anda masih keras kepala? Xiaoyan tetap diam dan tidak mencoba membujuknya lagi.
Dia tahu bahwa Nan Erming akan tahu bagaimana menangani berbagai hal dengan benar. Keterampilan bertarung tingkat menengah kelas dunia ribuan mil es adalah keterampilan bertarung yang dikaitkan dengan es, yang dapat menciptakan hawa dingin di seluruh langit, seperti bulan es yang menggantung di udara. Fluktuasi semangat bertarung yang merusak lebih kuat daripada semburan dampak, jadi sangat mendominasi. Harga awalnya adalah 4 juta. Suara juru lelang terdengar lebih bersemangat, namun orang-orang di luar panggung dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Selain keterampilan bertarung tingkat pikiran, keterampilan bertarung tingkat dunia yang dilelang sampai sekarang, semuanya telah jatuh ke tangan 3 ruang VIP yang penuh kebencian di lantai atas. Sialan, kekuatan macam apa yang ada di 3 ruang VIP itu yang memiliki kekuatan sekuat itu? Seseorang seharusnya menyisakan ruang untuk dirinya sendiri, mengumpulkan karma baik, atau berhati-hati terhadap pembalasan. Saya mempertaruhkan nyawa saya, tetapi tetap saja tidak punya uang sebanyak orang lain. Membandingkan diri saya dengan orang lain, ini sungguh menyebalkan. Ada banyak umpatan dalam suara yang lebih rendah, tetapi tidak ada yang berani membuat masalah lagi. Semua pelajaran dari masa lalu sudah jelas bagi mereka, jadi mereka hanya melampiaskan amarah mereka. Namun Xiaoyan dan yang lainnya tentu saja menyadari emosi di bawah, tatapan kosong di antara penonton terlalu kentara. Haruskah kita menahan diri? Orang-orang itu ingin menghancurkan kita menjadi debu, kata Xiaoyan sambil tersenyum masam. Atau haruskah kita melepaskan 1 atau 2 keterampilan bertarung? Kita sudah memperoleh banyak hal. Feng Feng juga menyarankan. Keterampilan bertarung tingkat menengah kelas dunia tidak lebih baik dari keterampilan bertarung tingkat dasar kelas dunia. Dan juru lelang telah menyatakan sebelumnya bahwa hanya ada beberapa keterampilan seperti itu. Bagaimana Anda bisa melepaskannya? Kata Le Salong. Karena kita telah memilih untuk menjadi terkenal, maka kita harus menjadi terkenal sampai akhir. Jika tidak, orang-orang di bawah akan berpikir bahwa kita takut pada mereka dan telah melemahkan momentum kita. Selain itu, mengingat jumlah keterampilan bertarung kelas dunia, bahkan jika kita bertiga mengambil semuanya, itu masuk akal dan semua orang dapat menerimanya. Yani tersenyum tipis, sama sekali tidak terpengaruh oleh pendapat beberapa orang. Mengenai pelelangan, penawaran tertinggi menang. Efek jera dari kamar dagang masih ada. Anda dapat yakin selama tidak ada yang bisa memastikan bahwa kita bertiga adalah satu tim, maka tidak akan ada masalah. Apa yang saudari katakan masuk akal. Saudari. Mendengar ini, Xiaoyan menjadi gembira. Teruslah menawar. Antusiasme untuk pelelangan di luar lapangan jauh lebih rendah dari sebelumnya, tetapi tawaran semakin tinggi dan tinggi. Bagaimanapun setelah upaya penuh dari 3 tim Xiaoyan, kekuatan yang lemah dan menengah pada dasarnya tidak lagi memiliki metalitas. Kebetulan yang mereka miliki di awal dan mereka yang menawar semuanya adalah kekuatan dengan kekuatan tertentu. 5,5 juta. Agar tidak dicurigai, Xiaoyan juga ikut bergerak. 5.700.000. 5.800.000. 6 juta. Mungkin karena semua orang tahu bahwa mungkin hanya ada 2 atau 3 keterampilan bertarung tingkat menengah kelas dunia yang tersisa. Mereka menjadi cemas dan harga pun semakin cepat naik. Dan semakin mendekati akhir semakin tinggi tawarannya. Namun hanya sedikit kekuatan yang benar-benar dapat bersaing dengan Xiaoyan dalam penawaran. Pada akhirnya, keterampilan itu dimenangkan oleh Xiaoyan dengan harga 6,2 juta. Melihat orang-orang di bawah yang hampir menjadi gila, Xiaoyan bersikap acuh tak acuh. Seperti kata pepatah, jika Anda memiliki terlalu banyak utang, Anda tidak akan mengkhawatirkannya. Begitu pula, jika Anda melakukan hal yang sama terlalu sering, Anda akan menjadi mati rasa, dan begitulah yang dirasakan Xiaoyan sekarang. Lelang hari ini akan segera berakhir. Selanjutnya,
kami akan meluncurkan 3 harta karun terakhir dari lelang khusus keterampilan bertarung ini. Saya harap semua orang akan pulang dengan puas. Kata-kata juru lelang memberitahu orang-orang yang sangat tertekan sebuah fakta. Lelang keterampilan bertarung tingkat menengah kelas dunia telah berakhir, jadi semua orang tercengang. Namun lelang keterampilan bertarung tingkat menengah kelas dunia berakhir seperti ini. Jadi mereka tidak percaya apa yang dikatakan juru lelang dan ternyata memang benar bahwa masih ada lelang sehingga mereka benar-benar tercengang. Bahkan Xiaoyan tersenyum dan memiringkan kepalanya, mengarahkan pandangannya ke arah panggung. Tidak lagi memperhatikan orang-orang yang memukul dada dan menghentakkan kaki serta melolong karena ketidakpuasan. Harta karun yang akan dilelang berikutnya adalah yang terakhir. Jadi tentu saja dia ingin melihat harta karun dan keterampilan bertarung seperti apa itu. Keterampilan bertarung gerakan tubuh tingkat menengah kelas dunia. Angin berlalu tanpa jejak. Ketika dilakukan pada kecepatan puncaknya, bagaikan angin yang naik turun. Tidak meninggalkan jejak dan kekuatannya sangat dekat dengan tingkat lanjut kelas dunia. Baik untuk membunuh atau merampok, atau untuk membela diri dan melarikan diri. Itu adalah keterampilan bertarung gerakan tubuh yang sangat langka dan tidak memiliki kelemahan. Setiap orang harus sangat jelas tentang pentingnya keterampilan bertarung gerakan tubuh. Jadi saya tidak akan banyak bicara. Harga awal adalah 5 juta. Saat harta karun terakhir pertama yang diberitakan oleh juru lelang dan segera mendorong suasana tempat lelang ke klimaks. Skill bertarung ini jauh lebih langka daripada skill bertarung lain dengan level yang sama. Jadi sudah sepantasnya menjadi yang terakhir. Terlebih lagi ini adalah skill bertarung yang sangat dekat dengan level lanjutan kelas dunia. Bahkan beberapa kekuatan besar mungkin tidak memiliki skill bertarung yang bagus ini karena sangat langka. Jadi suasana pelelangan tiba-tiba menjadi heboh dan penawaran pun melonjak tinggi. Surga berpihak pada saya. Xiaoyan memukul meja, matanya bersinar seperti bintang. Akhirnya muncul, selalu ada cahaya di ujung terowongan. Saudari benar-benar berpandangan jauh ke depan. Anda, Jenny tidak bisa menahan senyum. Anda akhirnya mendapatkan apa yang Anda inginkan kali ini. Keberuntungan Tuan Muda Xiao benar-benar luar biasa. Apa yang dibutuhkan benar-benar datang dan itu muncul sebagai harta karun terakhir. Siapapun dapat tergoda oleh hal terbaik ini. Kilatan panas yang langka muncul di mata Le Salong. Ini jauh lebih baik daripada ledakan guntur. Dibandingkan dengan itu, ledakan guntur hanyalah sampah. Xiaoyan untung juga tersenyum. Senang untuk Xiaoyan. Karena saya sudah menemukannya, maka itu adalah takdir saya. Jadi saya harus memotretnya kali ini. Saya telah melewatkan yang sebelumnya, tetapi saya akan terkejut jika melewatkan yang ini. Xiaoyan berpikir dengan gembira. Saya ingin tahu seberapa ngerinya kecepatan saya jika saya mendapatkan keterampilan bertarung gerakan tubuh ini dan menggabungkannya dengan sayap tulang. Ini benar-benar mengasihkan. Xiaoyan mengambil keputusan dan mendongak dengan tegas dan berkata, saya akan mengambil tindakan kali ini. Bagaimana mungkin Horan dan Zeni tidak tahu apa yang dipikirkan Xiaoyan? Xiaoyan telah menunggu dari awal hingga akhir pelelangan, dari harapan hingga kekecewaan dan kemudian berharap lagi. Bagaimana mungkin siksaan emosional semacam itu mudah ditanggung? Sekarang, setelah akhirnya muncul sebuah skill pertarungan yang sangat cocok untuknya dan sangat dibutuhkan, tentu saja dia ingin merekamnya sendiri. King Huran setuju dan menatap kamar Xiaoyan sambil mendesah pelan. Pemandangan di depannya menjadi kabur. Semua yang dialami Xiaoyan selama ini tampaknya masih ada di depannya, tetapi semuanya benar-benar berbeda sekarang. Semenjak Xiaoyan menerima resep dari Kaisar Iblis Lama, jalan bagi kebangkitan klan Xiao telah terbuka. Sejak Xiaoyan memutuskan untuk bekerja sama dengan kamar dagang, sejumlah besar dana yang dibutuhkan agar suatu kekuatan dapat tumbuh dan berkembang bukan lagi menjadi masalah.
Ketika Xiaoyan berhasil memurnikan pil hati ungu, pengisian ulang Do di tingkat tinggi milik klan Xiao mempersingkat proses akumulasi yang dibutuhkan kekuatan lain. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan lelang keterampilan khusus hari ini, memberikan dorongan terakhir bagi pertumbuhan klan Xiao yang pesat. Jadi dapat dikatakan bahwa semuanya sudah siap sekarang, hanya angin timur yang hilang. Angin timur ini hanya akan berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. Pasukan Xiaoyan akan segera mengguncang situasi di benua Dodi dan menjadi hegemon. Setelah menyaksikan kebangkitan legendaris Xiaoyan dari ketidakjelasan, King Huran merasa sangat bersyukur. Dia merasa seperti mimpi dan bahkan tampak sedikit tidak nyata. Bagaimanapun ini telah menjungkir balikkan aturan benua Dodi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Xiaoyan tidak menyadari emosi King Huran saat itu. Ia menawar dengan penuh semangat, mengalahkan semua penawar lainnya berkali-kali. 6 juta? Xiaoyan tersenyum tipis, tanpa mengerutkan kening. 6,5 juta. Meskipun harganya terus naik, meskipun orang-orang di luar lapangan sudah berkeringat deras, mereka masih menggertakkan gigi dan bertahan. Saat ini semua orang sangat jelas bahwa hanya ada 3 peluang tersisa. Jika Anda melewatkannya, Anda akan kehilangan sepenuhnya. Oleh karena itu, mereka yang tidak membawa cukup dana berusaha mencari cara untuk mengumpulkan dana. Mereka yang masih memiliki kemampuan untuk menawar memikirkan harga maksimum yang dapat mereka bayar. Mereka yang benar-benar tidak berdaya juga memiliki mata merah, menatap harga yang meningkat, ingin melihat seberapa tinggi harganya, akan melambung, dan siapa yang akan mendapatkannya pada akhirnya. Semakin dekat dengan akhir, semakin ketat persaingannya. Bagaimanapun ada harapan sebelumnya. Sekarang tidak ada banyak harapan dan bahkan kekuatan besar iri dengan keterampilan bertarung ini yang sangat dekat dengan tingkat lanjut kelas dunia. Jadi agak menegangkan. Xiaoyan menggigit bibir bawahnya. Ekspresinya menjadi serius. Melihat kata-kata besar 7 juta di layar, merenungkan tawaran berikutnya. Duduklah dan tunggu saja. Tuan Muda Xiao, tunggu sampai tidak ada yang mengajukan penawaran sebelum mengajukan penawaran lagi. Lei Salong datang dan memberi Xiaoyan beberapa nasihat. Kami tidak berharap situasi akan berubah sekarang. Ada sedikit kekacauan di sana. Baiklah, saya akan menunggu. Tapi saya bertekad untuk mendapatkannya dan hanya ada beberapa yang tersisa. Meskipun mahal, itu sepadan. Xiaoyan bertekad untuk membeli sesuatu, jadi tidak ada yang mengejutkan tentang itu. Itu hanya masalah harga. Untungnya Xiaoyan yang cemas tidak perlu menunggu terlalu lama. Tawaran terakhir 8,8 juta, tetap melayang di udara tanpa bergerak. Juru lelang sudah berteriak. 8,8 juta, kedua kalinya. Penonton dipenuhi dengan desahan yang dipenuhi dengan penyesalan, keengganan, dan ketidakberdayaan. Sudah waktunya untuk bergerak. Xiaoyan berbicara ketika juru lelang berkata, kedua kalinya. 9.200.000. 9.200.000. Ya Tuhan, kenaikan langsung 400.000 dalam harga ini benar-benar mengejutkan pasukan yang baru saja mengajukan penawaran. Harga keterampilan bertarung yang akan diperoleh dinaikkan lagi, sehingga perasaan itu sama tidak nyamannya. Seperti mencoba menahan omong kosong yang akan keluar. Pada saat ini kekuatan ini ragu-ragu. Harga saat ini 9.200.000 sudah jauh lebih tinggi dari harga keterampilan bertarung kelas dunia menengah biasa. Bahkan jika keterampilan bertarung ini adalah keterampilan bertarung gerakan tubuh, itu masih jauh lebih tinggi. Tapi lawan telah menahan diri sampai akhir sebelum bergerak. Dan begitu dia bergerak, itu adalah serangan berat. Dengan sikap bertekad untuk menang, seperti singa di hutan. Jika dia tidak menyerang, tidak apa-apa. Tetapi begitu dia menyerang, itu adalah pukulan yang fatal. Sungguh kejam. Tetapi mereka tidak rela membiarkannya diambil seperti ini.
Setelah ragu-ragu sejenak, pasukan ini membuat keputusan. Apakah kalian tidak bertekad untuk menang? Bukankah kalian kaya? Baiklah, saya akan menolak kalian jika Anda tidak berani setuju. Saya akan menganggapnya sebagai pengeluaran tambahan 700.000. Jika Anda setuju lagi, ya, maka Andalah yang akan dimanfaatkan. 9,5 juta. Kekuatan ini menaikkan harga sebanyak 300.000. Wow! Suasana menjadi heboh di tempat itu. Semua orang merasa akan ada pertunjukan bagus lagi dan suasana menjadi ramai. Semua mata tertuju ke ruang VIP di lantai atas, ingin melihat bagaimana reaksi pria menyebalkan di ruang VIP itu. Pihak lain mematok harga 9,5 juta yang agak di luar ekspektasi Xiaoyan. Dia tidak menyangka pihak lain akan menaikkan harga hingga 300.000 yang menunjukkan tekad dan kekuatannya. Tetapi tidak peduli seberapa bertekadnya seseorang. Dapatkah ia memiliki tekad seperti Xiaoyan? Jadi dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang menginginkan keterampilan bertarung ini lebih dari Xiaoyan. Bagaimanapun dia benar-benar membutuhkannya. Jadi tanpa ragu Xiaoyan segera menaikkan harganya. 10 juta. Wow! Saat harga 10 juta diumumkan, suasana menjadi heboh. Benar saja, orang ini kejam. Yah, sepertinya mereka bukan sekedar kekuatan biasa yang kuat. Yah, meskipun itu adalah keterampilan bertarung fisik, 10 juta masih terlalu tinggi. Pada saat ini ada banyak diskusi dari hadirin, tetapi Xiaoyan tidak menganggapnya penting. Ada orang yang rela membayar lebih dari 10 juta untuk pil peremajaan. Hei, sepertinya Anda benar-benar menginginkannya. Sekarang bukankah Anda sangat kaya? Kalau begitu saya akan mempermainkan Anda dan membuat Anda semakin berdarah. Pria dari kelompok yang kuat itu tertawa dan meneriakkan harga yang lebih tinggi. 11 juta. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi karena semua orang terkejut dengan tawaran 10 juta. Kemudian tawaran 11 juta datang tepat setelahnya. Bahkan Xiaoyan sendiri lebih kaget lagi, sampai lupa menghela nafas. Dia tidak pernah menyangka pihak lain akan bereaksi begitu kuat, apalagi begitu tegas. Namun betapapun keterkejutnya dia, Xiaoyan bertekad untuk mendapatkan keterampilan bertarung ini dan tidak bisa menyerah. Kemudian Xiaoyan menyalakan komunikator dan bertanya kepada Jenny, apakah kita punya cukup uang? Jangan khawatir, kita punya cukup uang. Jenny memberi Xiaoyan jawaban yang meyakinkan, lalu berkata, tunggu, saya rasa ada yang salah dengan ini. Oh, ada apa? Pihak lain tidak tahu siapa kita. Ini jelas menawar keterampilan bertarung. Saya rasa tidak ada yang salah. Xiaoyan sedikit bingung. Begini pendapat saya, harga skill pertarungan ini jauh melampaui nilainya. Jika Anda bukan orang yang benar-benar membutuhkannya dan punya banyak uang sehingga tidak merasa bersalah untuk menghabiskannya, Anda mungkin tidak akan menaikkan harganya. Jadi saya seharusnya tahu lebih banyak tentang kekuatan seperti itu. Tetapi saya sama sekali tidak punya kesan tentang kekuatan ini. Jadi saya menduga mereka hanya tidak puas dan ingin Anda menghabiskan lebih banyak uang untuk melampiaskan amarah mereka. Dan bukan karena mereka benar-benar ingin membelinya. Bagaimanapun itu adalah Jenny dan penilaiannya sangat akurat. Menurut apa yang Anda katakan, apa yang harus saya lakukan? Xiaoyan bertanya dengan rendah hati. Jangan terburu-buru menaikkan harga. Tunggu saja sampai palu hampir jatuh, lalu tambahkan lagi 100.000. Saran Jenny, tapi Xiaoyan tidak bertanya mengapa mereka melakukan ini. Tapi dia percaya pada profesional Jenny dan menunggu dengan sabar. Pada saat ini, penonton terdiam. Semua mata tertuju ke ruang VIP di lantai atas. Namun tidak ada reaksi dari ruang VIP. Apa? Anda sedang menunjukkan kelemahan Anda? Atau Anda tidak mau menjadi orang yang mudah ditipu? Pria perkasa itu tertawa penuh kemenangan, tetapi segera menahan tawanya. Hah? Tidak. Jika dia tidak menaikkan harganya, maka akulah yang akan menjadi orang yang sudah ditipu. Sial,
11 juta untuk membeli keterampilan bertarung tubuh tingkat menengah kelas dunia. Saya tidak punya begitu banyak uang untuk dihabiskan. Sial, saya telah mempermalukan diri saya sendiri kali ini. Hei, bukankah Anda punya begitu banyak uang sehingga Anda tidak tahu harus berbuat apa dengannya? Tolong naikkan harganya dengan cepat. Ayo, mohon. Apakah ada orang lain yang ingin menawar? Juru lelang bertanya kepada tempat tersebut, tetapi matanya tertuju ke ruang VIP di lantai atas. 11 juta untuk pertama kalinya. 11 juta kedua kalinya. 11 juta untuk 11 juta 100 ribu. Tepat saat juru lelang hendak meneriakkan ketiga kalinya dan palu jatuh, terdengar suara samar dari atas. Tempat lelang menjadi heboh ketika ada yang menaikkan harga lagi. Hah? Lelaki dari kelompok kuat itu menghela nafas panjang karena akhirnya menaikkan harganya. Setelah keributan itu terjadi keheningan dan semua orang menunggu harga dinaikkan. 11 juta 100 ribu pertama kalinya. Dalam keheningan, suara detik jam membuat setiap detik terasa begitu lama hingga kata deal terdengar. Kemudian seluruh hadirin menghela nafas panjang serempak. Dan ruang VIP pun dipenuhi dengan suara Xiaozhan dan yang lainnya. Karena keterampilan tubuh itu akhirnya dipilih oleh Xiaoyan. Ada 2 harta karun lagi, saya sangat menantikannya. Setelah mengambil keterampilan angin tanpa jejak, Xiaoyan dalam suasana hati yang baik dan dengan rakus menantikan 2 harta karun terakhirnya. Meskipun harta karun penutup pertama terjual dengan harga tinggi, 11 juta 100 ribu. Juru lelang juga sangat gembira. Memanfaatkan semangat tinggi para penawar, dia segera memperkenalkan barang kedua. Silakan sambut harta karun penutup kedua. Mengikuti undangan juru lelang, 8 pria kekar datang membawa sebuah benda yang ditutupi kain merah. Harta karun macam apa yang seberat itu hingga membutuhkan 8 dodi bintang 4 untuk mengangkatnya? Jadi rasa ingin tahu semua orang pun muncul. Dasar pembohong kecil, apa-apaan ini? Apakah keterampilan bertarung bisa seberat itu? Anda bertanya pada saya, bagaimana saya bisa tahu? Xiaoyan juga bingung dan merasa tertekan. Kemudian sepasang mata yang begitu panas hingga hampir melepuh jatuh menimpa juru lelang. Jika mata dapat menciptakan percikan dengan kegesekan dengan udara, juru lelang itu pasti sudah terbakar sampai mati sekarang. Semuanya harap diam. Juru lelang itu memasang ekspresi aneh, seolah-olah dia sudah menduga bahwa barang ini akan membawa efek yang begitu mengejutkan. Sejujurnya, saya tidak tahu bagaimana memperkenalkan barang ini. Kalian semua harus melihat barang aslinya terlebih dahulu. Juru lelang itu tersenyum pahit dan melambaikan tangannya. Kain merah itu melayang turun, memperlihatkan wujud asli barang itu. Dinding? Ternyata temboknya rusak. Apakah akan melelang tembok? Apa-apaan ini? Semua orang memperhatikannya dengan seksama dan melihat bahwa tembok itu panjangnya sekitar 5 meter dan lebarnya berbentuk persegi. Tepi yang retak itu sehalus cermin, seolah-olah telah dipotong oleh pisau tajam. Seluruh tembok itu seperti besi cor berwarna abu-abu, kusam dan banyak bercak karat di atasnya. Apakah ini benda itu? Apakah ini harta karun kedua? Xuan merasa seolah-olah sedang bermimpi. Sebelumnya dia telah mengumpulkan kekuatan jiwanya menjadi sebuah sinar dan mendeteksinya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Juru lelang melihat ekspresi kecewa di antara hadirin, seolah-olah dia sudah menduganya. Dia mengeritkan sudut mulutnya dan berkata, "Seperti yang kalian lihat, ini adalah tembok besi." Juru lelang menyeka jejak keringat dingin dari dahinya, yang jelas disebabkan oleh omong kosong yang baru saja dia katakan. Siapapun dapat melihat bahwa ini adalah tembok besi. Ini adalah tembok besi yang ditemukan di runtuhan kuno. Lanjut juru lelang. Hah?
Peninggalan kuno? Ada sedikit cahaya di mata semua orang yang kecewa, meskipun masih belum terlalu kuat. Tembok ini ditemukan di belakang singgasana di bagian terdalam reruntuhan. Lanjut juru lelang. Wow, dinding di belakang tahta di reruntuhan kuno. Mata semua orang tiba-tiba menjadi panas. Tembok besi ini terlihat biasa saja, tetapi sebenarnya sangat kuat. Kami telah mempelajarinya dan menemukan bahwa tembok ini berisi keterampilan bertarung dodi tingkat tinggi kuno. Jika kita bisa mendapatkan pencerahan darinya, itu akan menjadi kesempatan yang bagus. Jadi begitulah adanya. Semua orang merasa lega. Juru lelang melambaikan tangannya dan dodi bintang 5 muncul di sebelahnya. Dia menundukkan lututnya dan menarik nafas dalam-dalam, lalu mengepalkan dokinya dan menghancurkan dinding besi itu dengan keras. Doki yang tajam itu merobek udara dan semua orang tidak bisa tidak khawatir tentang dinding besi itu. Ini adalah tembok yang melambangkan keterampilan bertarung Kaisar Do kuno. Akan sangat disayangkan jika tembok ini dihancurkan. Jadi hati semua orang tiba-tiba terangkat. Meskipun juru lelang mengatakan bahwa tembok itu kokoh, apakah tembok besi itu masih akan tetap kokoh setelah bertahun-tahun mengalami korosi? Segera angin tinju itu hampir menghantam dinding dan karat di dinding berterbangan kemana-mana karena tekanan angin tinju itu. Bahkan King Muer pun tak kuasa menahan keringat dingin dan tangan kecilnya mencengkeram erat sandaran tahan kursi. Tiba-tiba dinding besi biasa bersinar terang dan sesosok muncul dari dinding memegang senjata berat. Dengan serangan acak, angin tinju yang ganas menghilang tanpa jejak. Setelah itu, sosok yang muncul langsung menghilang dan dinding besi itu tetap sama seperti sebelumnya. Seperti ketenangan setelah riak-riak di danau dan tidak ada hal aneh yang terjadi lagi. Sekarang semua orang dapat melihat bahwa tembok besi ini benar-benar luar biasa. Kesadaran yang tersisa dapat dengan mudah menghancurkan serangan kekuatan penuh dari Kaisar Do bintang 5. Jadi setidaknya alam apa yang dicapai sosok itu, Kaisar Do tingkat tinggi ini saat itu? Setidaknya 8 bintang atau lebih. Jadi bagaimana mungkin wawasan tentang keterampilan bertarung yang ditinggalkan oleh Dodi di atas bintang 8 bisa biasa-biasa saja? Mereka setidaknya memiliki tingkat dunia menengah atau bahkan lebih tinggi. Memikirkan hal ini, semua orang di tempat kejadian bersemangat untuk bergerak. Namun tidak ada yang yakin apakah skill bertarung yang tersisa lengkap atau tidak. Mungkin itu hanya beberapa jurus yang ditinggalkan oleh Kaisar bertarung tingkat tinggi saat ia berlatih. Meskipun semua orang meminta pengujian yang terperinci, tetapi dinding besi hanya memperlihatkan satu gerakan ini yang diulang terus-menerus tanpa ada perubahan baru, sehingga membuat semua orang merasa tidak yakin. Namun meski begitu harganya dengan cepat melonjak hingga 5,5 juta. Saat ini Xiaoyan sudah berdiri. Sejak sosok di dinding itu menggunakan gerakan itu, matanya tidak pernah lepas dari dinding besi. Karena Xiaoyan sudah melihat bahwa senjata yang digunakan oleh sosok ilusi itu adalah penggaris berat. Dengan kata lain, itu adalah teknik bertarung berbasis penggaris. Jadi Xiaoyan tidak dapat menahan perasaan gembiranya. Xiaoyan hanya memiliki teknik penguasa kelas dunia tingkat dasar. Meskipun setelah ditingkatkan dan kekuatannya mendekati tingkat menengah. Tapi itu bukanlah tingkat menengah yang asli. Jadi Xiaoyan diam-diam meniru dan melatih keterampilan bertarung di dinding besi dalam benaknya dan menganggapnya misterius dan tak terbatas. Jika dia bisa memahaminya sepenuhnya, itu pasti akan lebih kuat dari keterampilan bertarungnya saat ini. 5.600.000. Xiaoyan menyebutkan harganya. Saudaraku, apakah Anda ingin membelinya? Tanya Yenny dengan nada khawatir. Iya, yang ditampilkan adalah metode penggaris. Xiaoyan menjawab dengan singkat. Pembohong kecil, bagaimana jika itu hanya punya 1 atau 2 trik? Bukankah itu kerugian besar? King Muer bertanya dan khawatir karena dia merasa itu tidak sepadan.
Sekarang dengan kekayaan saudaraku, pertanyaannya adalah, apakah itu pantas atau tidak? Bukan apakah itu sepadan atau tidak. Selama itu tidak terlalu keterlaluan, biarkan dia melakukannya. Jenny sangat pengertian dan menjelaskan kepada Xiaoyan. Sebenarnya, Xiaoyan tidak berniat menyanyiakannya. Dia hanya tertarik dengan teknik penggaris yang dilakukan oleh sosok di dinding besi itu. Semakin dia memperhatikan, semakin dia bersemangat. Dia merasa bahwa keterampilan bertarung ini sangat cocok untuknya. Pada saat yang sama, dia juga menemukan bahwa penggaris berat di tangan sosok itu agak aneh. Tampaknya seperti penggaris surgawi miliknya, dan itu berubah dari suatu benda aneh dan tidak memiliki tekstur entitas seperti senjata lainnya. Keterampilan bertarung ini pasti sangat cocok untuk saya, pikir Xiaoyan. Bagaimanapun Xiaoyan bisa melihat misteri di dalamnya. Lagi pula benua Dodi penuh dengan orang-orang berbakat, jadi wajar saja jika ada yang bisa melihatnya. Namun ini hanyalah tebakan dan tidak ada yang yakin. 5.800.000, 6.300.000. Meski demikian, penawaran masih berlaku untuk keterampilan bertarung tingkat menengah kelas dunia biasa. Ini menunjukkan bahwa ada banyak orang yang dapat menghargai sifat luar biasa dari keterampilan ini. Jadi godaannya juga sangat kuat. Meskipun 6,3 juta jauh lebih murah daripada keterampilan bertarung fisik sebelumnya, keterampilan bertarung fisiknya lengkap dan sama sekali tidak ada bandingannya. Namun harga 6,3 juta sudah berada di batas atas dan tidak ada yang mau menaikkan harganya hanya untuk berjudi. Sehingga ada sedikit kekecewaan tampak di wajah juru lelang. Dan dia jelas tidak terlalu puas dengan harga itu. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.